Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 21 Juli tahun 2020. Beberapa informasi mengenai COVID-19, update-nya akan kami sampaikan. Yang pertama, ada beberapa berita yang harus saya sampaikan. Hari ini kita menembus angka 300 total akumulasi. Penambahan kasus hari ini bertambah 23 kasus, sehingga total melewati angka 300 menjadi 310 kasus di Provinsi Riau. Berita yang kedua, satu kabupaten yang sebelumnya tidak pernah ada kasus positif, hari ini Rokan Hilir ada satu kasus positif, ini kasus perdana dari Rokan Hilir. Sehingga dengan demikian, seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau sudah ada kasus positif COVID-19. Hari ini hanya ada 2 pasien yang dinyatakan sembuh dan dipulangkan, yang lain masih dirawat. Sehingga total pasien yang dirawat hari ini jumlahnya 67 orang. Itu angka yang cukup besar. Rincian 23 kasus per hari ini. Kasus nomor 288, Tuan SH 30 tahun, warga Pekanbaru, belum diketahui riwayat perjalanannya, saat ini sudah dirawat. Pasien 289, perempuan FYP 24 tahun, warga Pekanbaru, tenaga kesehatan. Saat ini dirawat di rumah sakit di Pekanbaru. Ada keluhan pasien ini, kemudian karena ada keluhan dia dirawat. Begitu dirawat, dilakukan pemeriksaan PCR, ternyata hasilnya positif COVID-19. Riwayat perjalanannya belum diketahui. Pasien nomor 290, laki-laki HM, warga Pekanbaru. Pasien 291, Tuan YS, 45 tahun, warga Sumatera Selatan, yang bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak, dan saat ini pasien tersebut sudah dirawat di Sumatera Selatan. Jadi dia kembali ke Sumatera Selatan. Kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan sana, pasien dilakukan perawatan di sana. Pasien nomor 292, laki-laki TF 39 tahun, warga Kabupaten Siak, merupakan kontak erat dengan kasus nomor 255, Tuan N. Pasien nomor 293, perempuan, Nyonya Y 40 tahun, warga Kabupaten Siak, juga merupakan kontak erat dengan kasus nomor 255, Tuan N. Pasien nomor 294, Tuan D, 55 tahun, warga Siak juga. Kontak erat dengan Tuan N, kasus nomor 255. Pasien nomor 295, anak umur 14 tahun, ZH. Juga kontak erat dengan Tuan N, kasus nomor 255, warga Siak. Pasien 296, anak DAP 12 tahun, warga Siak, kontak erat dengan pasien nomor 256, yaitu Tuan MY, 90 tahun, yang merupakan warga Siak. Pasien 297, Tuan FA 32 tahun, warga Siak, juga kontak erat dengan pasien nomor 256, Tuan MY. Pasien 298, Tuan M, 82 tahun,
merupakan kontak erat dengan kasus positif nomor 256 Tuan MY. Pasien 299 Tuan RC 21 tahun warga Kabupaten Siak juga kontak erat dengan Tuan MY. Kasus nomor 256. Pasien nomor 300 Tuan AC 21 tahun warga Sumatera Selatan, karyawan salah satu perusahaan, keluhannya ada batuk, riwayat perjalanan dari Palembang. Menuju Siak dia tanggal 12 Juli tahun 2020. Pasien nomor 301, Tuan S, 25 tahun, warga Sumatera Selatan, sama klasternya dengan pasien nomor 300, perjalanan dari Palembang menuju Siak. Pasien 302, Tuan WS, 33 tahun, warga Rokan Hilir, ketahuan positifnya dari pemeriksaan swab massal di Rokan Hilir tanggal 16 Juli. Riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat belum diketahui. Pasien nomor 303, anak umur 12 tahun, NF, warga Dumai. Beliau ini rencananya akan sekolah, kemudian dilakukan rapid test sebagai syarat masuk sekolah. Hasilnya reaktif, dilakukan swab, ternyata hasil positif. Pasien nomor 304, Tuan SB, 51 tahun, warga Dumai. Merupakan kontak erat dengan kasus nomor 303, anak NF tadi. Pasien 305, Nyonya MS, 54 tahun, warga Dumai, kontak erat dengan kasus nomor 248, Tuan HP. Pasien 306, Tuan MJA, 35 tahun, warga Dumai, kontak erat dengan kasus nomor 248. Pasien nomor 307, Nyonya EL, 51 tahun, warga Kampar. Warga Kampar sudah dirawat di Kota Pekanbaru, kontak erat dengan kasus nomor 269, Nyonya EM. Kasus pasien nomor 308, Nyonya E, 51 tahun, warga Kampar, merupakan kontak erat dengan kasus nomor 252, Tuan S, 54 tahun. Pasien nomor 309, Nyonya EY, 42 tahun, warga Kampar, kontak erat dengan kasus nomor 252, Tuan S. Kasus nomor 310, Tuan laki-laki, MS, 25 tahun, warga Inhil. Pasien ini melakukan pemeriksaan swab mandiri, kemudian hasilnya positif, riwayat perjalanannya belum diketahui. Artinya dengan 23 kasus ini kita melihat ada beberapa kabupaten dengan tambahan yang signifikan, yaitu Kabupaten Siak, kemudian Kota Dumai juga bertambah juga, kemudian Kabupaten Kampar. Dan ini kalau kita melihat signifikansinya ini agak mengkhawatirkan. Nah, klasternya terpisah-pisah. Kalau kita melihat klaster sebelumnya, kita pernah ada klaster dari Magetan, itu satu klaster, kemudian klaster dari perusahaan, kemudian klaster dari Sukabumi. Nah, sekarang klasternya itu tersebar, dan itu sebenarnya membuat kita agak lebih khawatir dengan penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau. Dan yang juga agak sedikit mengkhawatirkan kita, positivity rate. Jadi jumlah sampel yang diperiksa itu di bawah 150 sampel. Tapi dari 150 sampel, 23-nya positif. Artinya jumlahnya lumayan tinggi. Kalau kemarin saya dapat kabar, itu jumlah positivity rate-nya di atas 15%. Bayangkan kalau misalnya jumlah sampelnya banyak gitu ya, bisa-bisa jumlah kasusnya juga banyak. Cuman kebetulan yang dilakukan pemeriksaan sampel kemarin itu rata-rata adalah kontak tracing, belum surveillance. Nanti kalau surveillance, nah itu akan lebih banyak nantinya. Dengan ini kami menghimbau, karena kita melihat memang kepatuhan menjaga protokol kesehatan ini makin kemari, bukannya makin patuh, tapi makin kurang disiplin, padahal jumlah kasus makin banyak.
Dulu waktu kasusnya jumlahnya nggak terlalu banyak, kepatuhannya lumayan. Nah sekarang kebalik nih, jumlah kasusnya bertambah banyak, transmisinya nggak lagi cuma di beberapa tempat, tapi begitu banyak tempat, tapi kepatuhan terutama memakai masker malahan berkurang dibandingkan kalau kita lihat bulan April atau bulan Mei. Dengan ini kami menghimbau, tanpa bosan-bosan kami menghimbau, pakailah masker. Anda memakai masker berarti Anda melindungi orang. Bukan cuma melindungi diri sendiri, berarti Anda menyayangi orang lain, menyayangi orang-orang sekitar Anda. Memang pada beberapa kasus COVID-19 ini gejalanya sangat ringan. Sehingga ada orang yang berpikir COVID-19 ini tidak berbahaya. Dan memang betul, jumlah angka kematian kasus COVID-19 itu 5%. Tapi kalau 5% dari jumlahnya misalnya 100.000, itu jumlahnya banyak. Angka kita di seluruh Indonesia itu hampir 100.000, udah 80.000 lebih. Kalau kita ngomong 5% atau 8%, kayak di Jawa Timur itu 8%. Jadi dari 100 orang COVID, itu 8 orang meninggal. 1.000 orang, berarti 80 meninggal. 10.000, sekian. 100.000, sekian. Jadi jangan lihat persennya, lihat jumlahnya. Karena bisa saja yang kena COVID, kemudian yang meninggal. Saat ini kita melihat, tidak semuanya harus pakai komorbid. Ternyata tidak semuanya juga harus orang tua. Kita juga melihat anak-anak muda, orang paruh baya yang kena COVID, ternyata menjadikan kondisi itu jadi fatal, walaupun tidak ada komorbid. Jadi dengan Anda menjaga diri sendiri pakai masker, dan menjaga orang lain juga dengan pakai masker, itu suatu hal yang luar biasa. Makin kita patuh, makin besar kemungkinannya kita bisa mengendalikan pandemi ini. Ada pertanyaan? Dok, sekarang ini kan pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan salah satunya karena untuk pemulihan ekonomi, dalihnya seperti itu kan. Nah dengan ini kan protokol kesehatan mungkin sedikit berkurang karena dalihnya ingin memulihkan ekonomi. Apakah ini berpengaruh juga dengan penambahan kasus-kasus positif di Riau gitu, Dok? Jadi ini dari dulu ya kita menyampaikan, waktu mulai ada kata-kata istilah PSBB, new normal, adaptasi hidup baru, dan segala macam. Kita tentu tidak memungkiri, orang butuh bekerja. Ekonomi dan kesehatan itu nggak bisa disejajarkan, nggak bisa disandingkan. Terutama untuk masa pandemi. Nggak mungkin pemerintah melakukan kebijakan lockdown. Sampai saat ini belum pernah ada kebijakan lockdown. Yang ada pembatasan kondisi sosial. Pembatasan kondisi sosial. Nah permasalahannya kita bukannya melarang ya, orang melakukan kegiatan usaha, ekonomi silakan jalan, kegiatan silakan jalan. Tapi saya sampaikan berkali-kali, di atasnya sebelum kita menjalankan sesuatu itu ada protokol kesehatan namanya. Jadi Anda buka toko silakan, tapi kalau nggak pakai masker, orang yang jualan ataupun orang yang membeli berarti nggak bisa. Berarti kita mengharapkan Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan juga menjamin toko-toko atau kegiatan usaha itu melakukan protokol kesehatan. Supervisinya harus jalan. Termasuk hal-hal yang lain. Apalagi sekarang pemerintah menyatakan silakan berdagang, silakan jualan, silakan melakukan kegiatan sosial, kegiatan segala macam. Malahan di Jakarta ada yang bilang 29 Juli bioskop buka. Walaupun mungkin ditarik lagi kemungkinannya, karena risikonya terlalu besar. Nah, hal-hal ini sebenarnya, kalau misalnya kita patuh bersama-sama, dengan memakai masker saja, itu udah cukup, sangat cukup. Kalau mau lebih lagi, atur jarak. Mau lebih lagi, cuci tangan. 3 itu ya sederhana, berulang-ulang. Udah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, bosan juga ngomong terus-menerus. Nah, yang diomongin itu aja, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak ada yang lain, nggak ada hal yang rumit. Ya. Dok, kasus bayi yang 1 hari kemarin masih jadi pertanyaan, Dok.
sebenarnya penularannya dari orang tua dia atau dari dokter atau yang merawat dia, dok? Ini nggak bisa kita pastikan. Kenapa kita nggak bisa pastikan? Nggak ada tolak ukur yang pastinya, nggak ada. Kita cuma bisa mengira-ngira. Permasalahannya ibunya ini kan rapidnya positif. Rapid positif berarti kemungkinan besar pernah dulu sakit, kemudian sembuh. Atau saat itu sakit, saat itu tidak bergejala maksudnya, tapi antibodinya ada. Jadi segala kemungkinan ada. Cuman yang jelas sekarang kita men-tracing, termasuk dokternya yang melakukan tindakan kebidanan, dokter dan perawat, karena ibu itu kan melakukan tindakan operasi ya untuk melahirkan anaknya, tentu kita lakukan pemeriksaan tracing. Nah, semoga para tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan pada ibu itu negatif. Yang jelas kita belum bisa memastikan sumbernya dari mana. Yang jelas pasti dari orang lain. Tapi dari mananya saya nggak bisa memastikan. Dan hari ini ada beberapa tenaga kesehatan yang positif, itu menjadi pemikiran kita juga bersama-sama, termasuk di Kampar. Nanti teman-teman dari media kalau mau tahu tenaga kesehatan yang di mana, itu nanti bertanyanya nanti ke gugus masing-masing kabupaten kota. Saya nggak tahu ceritanya, saya nggak punya data. Jadi misalnya yang di Dumai ada nakes misalnya, yang hari ini saya umumkan, tanya ke gugus tugas Dumai. Di Kampar juga tanya begitu, nanti di Kampar. Kalau di Pekanbaru, tanya ke dinas kota atau gugus tugas kota Pekanbaru. Ada lagi? Nggak ada? Yang untuk kasus orang gangguan jiwa itu gimana, dok? Belum. Siapa? Juga yang ODGJ. Udah ketemu nggak dari mana penularannya? Belum. Itu tracingnya itu lama, itu panjang itu. Panjang karena semua kontak eratnya berarti keluarga dekat ataupun nanti dia dari mana, kita harus tracing. Biasanya butuh waktu 3-4 hari itu memastikan semuanya. Sesudah di tracing, di swab lagi, itu nunggu hasil lagi gitu. Lagi? Dok, seperti biasa dok, pada tanggal 17 Agustus nanti itu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RI, itu kan biasa kan banyak perlombaan. Nah itu di beberapa ini di tingkat RT RW kan sudah mulai mempersiapkan. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya langsung kontak langsung seperti Bajak Pinang, itu memang ini bakal digelar. Nah mungkin kalau saran dokter ini kira-kira seperti apa, mungkin termasuk kegiatan yang lainnya juga. Kalau dari saya sarannya semuanya dilarang. Kalau saya ya, semua kegiatan lomba itu kan nggak ada wajibnya, nggak akan mengurangi makna kemerdekaan Indonesia kalau kita nggak melakukan lomba panjat pinang, makan kerupuk dan segala macam. Untuk saat ini tahan aja lah dulu. Nanti klaster 17 Agustus pula, nanti kan panjang pula urusannya. Ya. Satu lagi dok, ini kan mau hari raya Idul Adha nih. Nah ini dia. Seluruh masjid, musola itu kan ada pemotongan hewan kurban. Bisa nggak dokter kasih sedikit saran untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu seperti apa di masa pandemi COVID ini, dok? Kementerian Agama sudah mengeluarkan edaran. Saya nggak hafal semua protokolnya, tapi edarannya sudah ada. Cara pemotongan, siapa yang menghadiri, bagaimana memotong, kemudian jarak antara memotong itu nggak satu orang. Kemudian semuanya wajib pakai masker, itu pasti. Cara membagikannya juga udah ada diatur. Nanti mungkin dari Kanwil Departemen Agama di Provinsi Riau akan memberikan edaran ke seluruh masyarakat, masjid, tokoh agama dan lain sebagainya, mengingat 9 hari lagi kita sudah melakukan hari raya kurban, termasuk nanti bagaimana apakah sholat Id-nya itu aturannya bagaimana, saya juga belum dapat informasi. Apakah di lapangan sudah boleh dengan kondisi seperti ini ya. Tapi logikanya gini, waktu hari raya Lebaran yang kemarin, raya Idul Fitri, kasus kita nggak banyak, tapi nggak ada sholat di lapangan. Dengan kasus segini nggak mungkin rasanya sholat di lapangan dilakukan juga. Di masjid mungkin masih bisa dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, makasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa!